Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadza ila yawmil ba'thi wan nahdah, amma ba'du. Qala al-muallif wal musannif wal mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa amadana bi asrarihim wa ada alaina min barakatihim, amin ya rabbal alamin. Salatul jamaati utawi salat berjamaah fi adain maktubatin ing dalem nekani salat kang den wajibaken. La jum'atin oranana salat jum'ah iku sunnatun muakkadatun sunnah kang den kukuhaken. Lil khabari karena hadis al muttafaqi alaihi, hadis muttafaq alaih yang disepakati oleh ulama muhaddisin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati utawi salat berjamaah iku afdalu lebih utama min salatil fardhi saking salat ngijen bisab'in kalon pitu wa isyrina lan 20 apane darjatan derajate. Wal afdaliyatu lan utawi sifat afdol utawi sifat afdoliyah, sifat-sifat anu berkaitan dengan keutamaan iku taqtadin rapi apa afdoliyah an-nadbiyata ing sunah, an-nadbiyata ing bangsa sunah pakot mangka belaka. Wa hikmatu sab'i lan utawi hikmah pitu wa isrina lan 20 iku anna fiha satuhuna iku tetep ing dalam jamaah fawaida ana piro-piro faidah tazidu kang muwuhi apa fawaid ala salatil fardhi ing ate salat ngijen binahwi dzalika kalawan saumpamane mengkono-mengkono sab'i wal isyrina. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin mu'alif menjelaskan tentang kedudukan berjamaah pertama kali dilakukan di Madinah dan menjelaskan juga tentang urutan keutamaan solat-solat berjamaah, maka pada kesempatan ini akan menerangkan tentang hukum berjamaah. Hukum berjamaah. Dauhan mu'alif, salatul jamaah fi adain maktubatin la jum'atin sunnatul muakkadah. Solat berjamaah pada solat-solat yang diwajibkan, yang disebut dengan sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, sholat maktubah, sholat yang 5 waktu, fi adain maktubatin. Sunnatun muakkadatun adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah di sini mu'alif menjelaskan bahwa hukumnya berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Tidak sembarangan beliau mengatakan sunnah muakkadah karena ada dasar atau bersumber, ada maroji yang begitu tepat. Hadis muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat menyendiri
melebihi sampai mencapai 27 derajat. Nah, dengan hadis ini sehingga mu'alif di sini menjelaskan, menerangkan, mengatakan bahwa ya sunnah itu, ya berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Wal afdaliyatu taqtadin nabiyyah. Adapun sifat-sifat afdaliyah, sifat kang bangsa keutamaan, taqtadin nabiyyah itu berarti mengarah kepada nabiyyah. Jadi kalau tadi dalam hadis mengatakan ada kata-kata afdalu, sholatul jamaah afdalu, itu kan kebaca afdal. Nah itu afdaliyah itu tetap di nabiyah. Berarti arahnya itu, statusnya itu bahwa sunnah afdal itu. Maka kembali bahwa sholatul jamaah, sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, walaupun memang nanti ada berpendapat gitu, ada pendapat yang lain, walaupun di kalangan sama-sama kalangan asy-Syafi'iyah ada yang beda pendapat. Salah satu contoh seperti Imam Nawawi, bahwa Imam Nawawi menghukumi atau mengatakan bahwa berjamaah itu bagi laki-laki yang balik, yang merdeka, yang al-muqimin, artinya yang ada di rumah, bukan musafir, itu hukumnya fardu kifayah. Beda-beda pendapat lah. Nah, di sini mu'alif mengatakan sunnah muakkadah, sama-sama kalangan asy-Syafi'iyah. Artinya dalam kalangan Imam Syafi'i menghukumi bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah, tapi katakanlah muakkadah artinya begitu penting. Sehingga di sana dimunculkan wa hikmatus sab'i wal ishrina anna fiha fawaida tazidu ala salatil fardhi binawi dzalika, bahwa sholat berjamaah melebihi dari sholat yang munfarid sampai 27 derajat. Nah, kenapa sampai 27 derajat? Karena ada derajat-derajat yang jumlahnya 27 itu tidak diraih oleh orang yang sholatnya menyendiri. Maka dalam i'anah di antaranya yang sebagai rinciannya gitu, yang 27 itu adalah wahia ijabatul mu'adzin bi niyatis sholati fi jamaah. Jadi memenuhi undangan yang azan. Orang yang azan kan mengundang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju jalan kebahagiaan, kebahagiaan, keberuntungan. Terus orang tersebut berangkat ke mushola, berangkat ke masjid. Berarti memenuhi panggilan orang yang azan. Kalau orang yang tidak berjamaah kan misalnya di rumah, jadi artinya tidak memenuhi, tidak datang, tidak memenuhi panggilan orang-orang yang azan. Itulah yang pertama, ijabatul mu'adzin bi niyatis sholati fi jama'atin. Dan yang kedua, wa tabkir ilaiha fi awalil waqti. Berarti pagi-pagi atau secara segera untuk melaksanakan sholat pada awal waktu. Karena biasanya kalau yang berjamaah itu begitu azan, setelah azan langsung sholat sunnah qobliyah. Setelah sunnah qobliyah kebetulan jamaah sudah kumpul, langsung qomat.
Jadi berarti mungkin sholat bisa jadi pada derajat waktu fadilah gitu, waktu fadilah. Beda lagi kalau sholatnya menyendiri, tenang saja gitu, berbagai macam alasan, berbagai macam ya hambatan, ini dululah, itu dululah dan sebagainya. Karena tenang, tidak ada yang menunggu, tidak ada yang ditunggu gitu. Nah kalau yang namanya sholat berjamaah tentu tabkir ilaiha fi awalil waktu akan segera dilaksanakan, bahkan bisa meraih dina waktu fadilah. Kalau di musola-musola atau di masjid yang sudah pakai jam digital ya, jam digital itu sudah ditentukan begitu tren masuk waktu sholat azan, setelah beberapa menit langsung berbunyi lagi qomat, itu jadi sudah ditentukan. Insya Allah itu termasuk fadilah, waktu fadilah. Dan yang ketiga wal masyu ilal masjidi bis sakinah. Dan yang kedua, sholat yang berjamaah itu berangkat ke masjid dengan tenang, dengan lapang dada, di dalam hati dengan tenang akan melaksanakan sholat berjamaah gitu. Dan yang keempatnya dukhulul masjid da'iyan, masuk ke masjid ada unsur dakwahnya. Karena kita kan apalagi yang jauh dari masjid, ada yang naik motor misalnya, ataupun naik mobil, ataupun yang jalan kaki misalnya. Berjalan kalau lebih dari 2-3 orang kelihatan berangkat rame-rame gitu. Itu tadi di dalamnya itu ada unsur da'i, mengajak gitu. Mungkin kalau hatinya terketuk, orang yang sedang main misalnya, udah kelihatan tuh cenah Bapak Haji sudah siap berangkat ke masjid, ikutlah jenah. Itu jadi berarti ada unsur dakwahnya. Itulah yang nomor keempat. Dan yang kelima wassalatut tahiyyah inda dukhuli. Yang kelima untung bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Beres azan, sebagai makmum datang untuk mengikuti berjamaah, ternyata sebelum sholat qobliyah pun karena ada waktu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan karena orangnya akan berjamaah ke masjid. Kalau sholatnya munfarid di rumah, nggak mungkin ada sholat tahiyatul masjid kan? Itu diantaranya. Yang keenam, yang kedua sholatul malaika, wassalatut tahiyat inda dukhuli kullu zalika bi niyatis sholati fil jamaah. Dan yang keenam wantidharul jamaah, menunggu berjamaah. Intidharul jamaah ini adalah salah satu kelebihan atau keutamaan ketika kalau kita menunggu berjamaah. Apakah misalnya setelah sholat duhur kita tidak keluar lagi sampai menunggu sholat asar, atau pada maghrib tidak pulang ke rumah tetap di masjid, diisi dengan sunnah ataupun wirid, bacaan Quran dan lain sebagainya. Niat i'tikaf dengan tujuan intidharul shalah ba'da shalah atau intidharul jamaah, maka itu insya Allah akan menjadikan ampunan bagi orang tersebut. Jadi ketika kita menunggu berjamaah, didirikannya berjamaah itu sudah ada ampunan dari Allah. Dan yang ketujuh, wassalatul malaikatu alaihi, malaikat pun berpartisipasi, malaikat pun ikut serta mendoakan kepada orang-orang yang akan melaksanakan sholat berjamaah. Wa syahadatuhum, dan yang kedelapan disaksikan oleh malaikat. Malaikat pun menyaksikan orang-orang berdatangan, hadir, kumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, disaksikan oleh para malaikat.
Wa ijabatul iqamah, menjawab qomat. Karena memang sholatnya berjamaah, sudah ada di musola, sudah ada di masjid, ketika qomat dikumandangkan, maka otomatis orang tersebut akan menjawab iqamah. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Itu dibacakan udah pasti karena berkumpul di masjid itu. Jadi jelas-jelas yang qomat pun dijawab. Dan yang ke-10, wassalamatu minasyaitani hina yafiru 'indal iqamah. Bisa selamat dari godaan setan ketika qomat dikumandangkan, orang berkumpul untuk sholat berjamaah. Karena berjamaah sehingga setan mengalah, lemah untuk menggoda. Kenapa? Karena berkumpul jamaah. Al-jama'atu rahmatun, berkumpul adalah rahmat. Maka kalau misalnya gitu, karena ada hewan yang dimakan oleh macan gitu ya, itu karena sendirian, ayam kambing sendirian, macan otomatis lapar, sehingga langsung dikejar, langsung ditangkap, dimakan. Tapi kalau kambingnya misalnya banyak gitu, jadi mikir dulu gitu. Kayaknya si singanya itu mikir dulu gitu, karena banyak jangan-jangan nanti dikeroyok cina gitu. Itu maka tidak begitu bebas untuk siap menangkap. Setan pun tidak bebas untuk menggoda dengan begitu saja karena orangnya berjamaah gitu. Maksudnya itulah salah satu kelebihan atau faidah dilaksanakan sholat secara berjamaah. Dan yang selanjutnya nomor ke-9, wal wuqufu muntaziran ikhramal imam. Berdiri atau menunggu ikhramnya, takbiratul ikhramnya imam. Begitu imam beres sholat, usolli Allahu Akbar, membacakan takbiratul ihram. Nah, makmum di sana sudah siap menunggu. Ketika imam takbiratul ihram, makmum pun siap untuk idrak takbiratul ihram. Maka itu salah satu faidah. Ya kalau sholatnya munfarid, idrak takbiratul dengan siapa? Jadi menunggu, wal wuqufu muntaziran ikhramal imam, menunggu. Dan yang ke-12 menyusul takbiratul ihram imam, idrak takbiratul imam. Artinya tadi kalau yang ke-11 menunggu gitu, sehingga ketika menunggunya itu sudah jadi ibadah karena menunggu untuk sholat. Dan yang ke-12 berarti idrak takbiratul ihram pada pelaksanaannya ketika imam sedang membaca doa iftitah ataupun imam selagi masih baca Fatihah, makmum segera mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi bisa idrak takbiratul ihram dengan imam. Kalau sholatnya munfarid, idraknya dengan siapa? Salah satu kelebihan ini faidah. Wa tasfiyatus sufu. Terus yang ke-13-nya meluruskan suf, meluruskan sof, jajaran lurus. Karena kalau kita berjamaah kan ada beberapa orang, sehingga berusaha kita sofnya itu harus bisa lurus. Maka dari sebahagian kita mengurus, berusaha untuk meluruskan sof itu dari sebagian kesempurnaan sholat. Sudah diraih dari kesempurnaan. Ketika kita meluruskan sof, jangan sampai terlalu renggang misalnya, atau ada yang maju atau terlalu mundur, diluruskan dulu gitu. Sehingga sawu suhufakum
fa inna tasmiyatas subuh min tamamis shalah. Ketika kita meluruskan saf itu dari sebagian kesempurnaan salat. Kalau salatnya munfarid kan nanti berjajarnya dengan siapa? Yang selanjutnya saddu farajiha. Kalau berjamaah itu otomatis tertutup, tidak ada lowongan. Jajaran pertama tuh, kalau memang untuk fasilitasnya untuk 20 orang jajaran pertama, maka otomatis tidak akan mungkin yang lowong, tapi terus ditutupi sehingga penuh. Dengan penuh menutupi lowongan-lowongan berjamaah itu adalah dari sebagian keutamaan atau faedahnya berjamaah. Dan yang selanjutnya ke-15, wa jawabul imam 'inda qouli sami'allahu liman hamidah. Imam kan setelah ruku, bangun dari ruku, maksudnya mau iktida, sami'allahu liman hamidah, makmum pun ikut serta mengikuti bacaan sami'allahu liman hamidah. Yang ke-16 itu adalah al-amnu minas sahwi ghaliban, aman dari kelupaan. Kalau sholatnya munfarid, ya kalau kita udah lupa ya udah, maksudnya repot gitu. Bagaimana yang harus kita lakukan? Walaupun ada keterangan bahwa ketika kita ada kelupaan, lupa dalam sholat kan, misalnya lupa dalam gerakan sholat, hitungan rakaat gitu kan, harus mengambil yang lebih sedikit gitu maksudnya. Tapi kalau sholatnya berjamaah lebih aman sebetulnya. Kenapa? Karena misalnya karena imamnya ada yang lupa, otomatis makmum membaca zikir sambil memberitahu kepada imam dengan bacaan subhanallah. Harus membaca zikir sambil ngelingan imam gitu. Ataupun secara mutlak tidak ada niat tujuan apa-apa karena terjadi sesuatu sehingga spontan gitu. Subhanallah. Nah, kalau imam yang lupa otomatis ada makmum. Kalau makmum yang lupa ya otomatis juga ada imam. Imamnya kan khusyuk. Kita tinggal ikut saja. Diperkirakan kita atau perasaan kita kan masih 2 rakaat. Diperkirakan mau tasyahud awal gitu. Ternyata imam bangun, oh ini sudah ketiga dong, jangan gitu. Jadi artinya kalau kita lupa ada imam itu. Wa tanbihul imam idza saha, nomor ke mengingatkan imam apabila ada lupa gitu. Kalau tadi yang ke 16 akan selamat, maksudnya gitu. Jadi akan selamat dari lupa karena berjamaah. Kalau tadi yang sudah dijelaskan lebih lebar sebetulnya nomornya nomor 17 gitu. Nomor 17 tanbihul imam idza saha wa husulul khusyu'. Dan yang ke berapa ya, nomor 18 akan muncul atau hasil khusyuk dengan adanya berjamaah. Kalau khusyuk yang utama ya tentunya imamnya, makmumnya masing-masing khusyuk. Khusyuk dalam sholat untuk yang awal atau yang dikatakanlah seperti pemula, orang awam, yang penting benar bacaannya, benar kaifiatnya, hadir hatinya. Artinya hadir. Kita sholat di masjid ya, hati kita, pikiran kita ada di masjid ya cukup. Walaupun tidak mengerti arti daripada bacaan-bacaan sholat gitu, tidak apa-apa. Itu sudah termasuk khusyuk bagi orang awam. Nah karena berjamaah insya Allah khusyuk
akan hadir khusyuk. Yang ke-19 wala salamatu mimma yalha ghaliban, akan selamat dari apa yang mengganggu, melupakan kita dalam sholat. Soalnya kalau memang berjamaah itu tidak ada untuk melamun. Imam membaca Fatihah, sebagai makmum kan mendengarkan bacaan Fatihah. Imam membaca surat, si makmum kan membaca Fatihah. Beres membaca Fatihah, imam baca suratnya panjang, masih mendengarkan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh imam. Insya Allah itulah diantaranya selamat dari lupa, yang melupakan. Dan yang ke-20 waqtiful malaikati bihi wa tadabburu ala tajwidil Qur'an. Tadabbur terhadap tajwid Al-Qur'an, bacaan Qur'an yang baik, tajwidnya. Salah satu di antaranya seperti kalau makmumnya sedang mendengarkan bacaan imam, jadi mentadaburi bacaan-bacaan yang dibacakan oleh imam. Di antaranya tadabbur ala tajwidil Quran. Yang selanjutnya bagus gerakan sholatnya. Dan yang ke-21 hafathul waqtifaful malaikati bihi, dikelilingi oleh malaikat. Dan yang ke-22 merhatikan bacaan imam. Yang ke-24 idharu syiaril Islam, zahir terlihat syiar-syiar Islam. Dan nomor berapa itu tadi? Nomor 24 ya, terlihat syiar-syiar Islam. Kalau nomor 23 belajar rukun-rukun sholat dan abad sholat. Artinya ketika kita melakukan berjamaah otomatis ada unsur taklim, belajarnya. Bagi orang yang awam kan bagaimana ruku, bagaimana sujud yang sempurna, bagaimana rukun, bagaimana sunnah abad ataupun sunnah hayat. Itu berarti otomatis kalau kita berjamaah berkumpul di masjid ada unsur taklim atau belajarnya. Dan selanjutnya yang ke-25 ilghamus syaitani bil istima'il al ibadah. Setan-setan itu merasa rugi, merasa sedih karena si selaku muslim yang melakukan sholat berjamaah, itu sholat dilakukan secara berjamaah, mereka kebingungan, setan kebingungan menggodanya itu. Jadi rugi setan. Jadi kalau orang yang melakukan berjamaah itu berarti tidak berhasil digoda dengan setan gitu maksudnya. Kan setan terus berusaha bagaimana caranya supaya jangan dilakukan secara berjamaah gitu maksudnya. Sedangkan ini sudah berhasil berjamaah, maka rugi setan sebetulnya gitu kalau melihat orang yang berjamaah. Dan selanjutnya 26 wa ta'awun ala ta'at. Ta'awun ala ta'at, saling tolong menolong dalam taat, saling tolong menolong dalam ketaatan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah,
ada ta'awun tolong menolong, seperti ada orang yang misalnya perlu bantuan, misalnya kan perlu bantuan orang lain, akhirnya kan karena banyak jamaah akhirnya yang lain kan menolong gitu, yang perlu ditolong, berbagai macam lah alasan gitu. Yang jelas ta'awun ala ta'at wa nasyatul mutakasib min sifatin nifaqi wa min isa'atil zanni bihi. Dan yang ke-27, seolah-olah memberikan contoh kepada orang yang malas gitu. Kalau kita berjamaah berangkat itu kan memberikan contoh orang-orang yang malas, orang-orang yang mempunyai sifat munafik itu udah jelas ketika kita melakukan berjamaah otomatis ada unsur mengajaknya gitu, memberikan contohnya. Wa min isa'atil zanni bihi, dan selamat dari sifat munafik, selamat dari berburuk sangka, dan bisa menjawab imam. Itu dari sebagian faidah yang 27 ini mungkin tidak diraih kalau sholatnya munfarid, kalau sholatnya menyendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah diraih. Maka itulah yang dimaksud dengan hikmatus sabi wal isrin anna fiha fawaidah tazidu ala salatil fardhi binahwi zalika. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Terima kasih kepada jamaah atau kepada santriwan santriwati. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu di channel Abah Fahru Pijama. Terima kasih. Selanjutnya kita menunggu konten selanjutnya, yaitu masih tentang sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.